Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari? Jawab mereka, tidak ada orang yang mengupah kami. Kata orang itu, pergilah kalian juga ke kebun anggurku. Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore. Maka mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamahkan mereka dengan kami, yang sehari untuk bekerja berat, dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini, sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah menjadi penggarap kebun anggurnya yang rendah hati. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengumpamakan kemurahan hati Bapanya seperti seorang tuan kebun anggur yang baik. Dia memanggil orang tanpa terkecuali untuk bekerja di kebun anggurnya. Dia tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Bahkan dia terus mencari siapa saja untuk masuk
dan bekerja di kebun anggur, dan dia memberi upah yang sama. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kadang-kadang kemurahan hati Allah ini membuat kita menjadi iri hati. Kita merasa bahwa diri kita telah berjasa, banyak telah bekerja keras untuk Allah, tetapi menerima kasih yang sama dengan orang yang baru bertobat. Kita merasa iri hati karena Allah terlalu memperhatikan orang yang menyakiti hatinya. Sistem upah dalam perspektif kerajaan Allah sangat berbeda dengan konsep manusia. Yesus melukiskan kerajaan surga sebagai kebun anggur. Pemilik kebun anggur adalah Allah, dan para pekerja adalah orang-orang percaya. Pemilik kebun anggur itu tanpa henti mencari orang-orang berdosa untuk diselamatkan, mengajak mereka terlibat aktif dalam pekerjaannya. Semua pekerjaannya mendapat bayaran yang sama, yakni 1 dinar. Namun sistem pembayaran ini dirasakan oleh sebagian besar pekerja tidak berlandaskan asas perikemanusiaan. Para pekerja lupa akan status awal mereka sebagai pengangguran. Hal ini memang seringkali terjadi pada kita semua, yakni kita lupa diri dengan status awalnya kita sendiri. Kadang-kadang kalau kita sudah masuk bekerja di dalam suatu lembaga atau tempat kerja, dan kita sudah merasa senior ataupun merasa berjasa di dalamnya, kita merasa diri kita sebagai tuan atas semuanya. Maka dari situlah muncul sikap lupa diri kita atas status awal kita. Kita lupa bahwa semuanya terjadi hanya karena kemurahan hati Allah. Maka Ia mengundang kita sebagai para pekerjanya agar kita bisa berdaya guna. Apabila tidak ada kemurahan hati Allah, maka kita tetap menjadi pengangguran sejati dan abadi. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk iri hati, sebab hal itu adalah hak pemilik kebun anggur. Lagi pula, upah 1 dinar itu bukan keputusan sepihak, melainkan hasil kesepakatan bersama. Kerajaan Allah itu diperuntukkan bagi semua orang. Allah terus memanggil semua orang untuk masuk ke dalamnya. Dia terus mencari dan menyelamatkan. Bahkan orang-orang berdosa sekalipun Dia panggil untuk masuk ke dalamnya. Jangan pernah menganggap bahwa diri kita yang paling benar dan berhak masuk kerajaan Allah. Hilangkan iri hati, sebab kemurahan hati Allah itu tanpa batas. Oleh karena itu, kita dituntut untuk selalu terbuka, rendah hati, dan tekun dalam mengabdi kepadanya. Sebab kita semua mendapatkan anugerah dan kemurahan hati Allah yang sama. Marilah kita belajar menjadi orang yang rendah hati dan mengabdi kepada Allah yang telah mengangkat kita menjadi para penggarap kebun anggurnya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu.
Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.